Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Sani Pertiwi. Nama saya Dia Kurnia. Nama saya Rasa Sumamora. Nama saya Sultan Hidayatullah. Di sini kami akan membuat sedikit video tentang penjelasan serta sedikit ada bumbu-bumbu drama di sini. Mengenai apa, Pak Sultan? Mengenai HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. HPP ini mencakup 5 poin. Apa aja itu, Bu? Yang nomor satunya? UU KUP, Terus UU PPN, UU PPH, bea cukai, sama Pajak karbon. Serta sukarela wajib pajak. terima kasih. See you. Bye. Yuk. nonton Persib. Jangan lupa Persib. San, lagi ngapain di sini sendirian? Ini aku lagi lihat berita nih. Kamu tahu nggak ada UU tentang harmonisasi peraturan perpajakan? Sempat dengar sih beritanya. Emang apa? Ini loh tuh. Jadi si UU HPP ini tuh menjelaskan tentang terobosan baru untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan perpajakan. Seperti ada UU KUP, UU PPH, UU PPN, UU Cukai, aturan program pengungkapan sukarela wajib pajak, dan ada juga pajak karbon. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa tujuannya? Kalau yang aku baca sih tujuannya itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro maupun mikro dan usaha menengah ke atas atau UMKM. Tapi ya kalau ngomong-ngomong tentang UU perpajakan, kemarin juga tante aku tuh kayak bikin NPWP. Cuman pakai nikah doang. Oh iya, kan sekarang ada perubahan ya. Kalau yang dulu itu 9 digit pertama itu tuh kode unik wajib pajak, terus 3 digit berikutnya itu kantor pelayanan pajaknya, terus yang 3 digit terakhir itu status wajib pajak. Nah kalau yang sekarang kan itu cuman pakai nik doang. Iya. Oh, jadi lebih simple ya. Iya. Sambil duduk yuk, pegel nih. Boleh. Tuh kan, tahu nggak? Ternyata nggak cuma itu. Yang aku baca tuh ada 8 poin dari UU HPP ini. Yang tentang UU KUP ya. Tuh, salah satunya yaitu tentang tadi nikah. Lalu ada juga pengungkapan ketidakbenaran SPT. Sinkronisasi dengan UU Cipta Kerja dalam penerapan sanksi administrasi perpajakan, pengaturan asistensi penagihan pajak global, pengurangan sanksi atau permohonan keberatan atau banding, pengaturan agreement prosedur, pengaturan kompetensi kuasa wajib pajak, dan pengaturan sinergi antar instansi. Selamat siang Bu, ada di sini saya bantu, silahkan duduk. Selamat siang Bu, terima kasih. Begini Bu, saya kan mau bikin NPWP. Ibunya untuk membuat NPWP perusahaan atau karyawan. Untuk NPWP perusahaan, ibu hanya membutuhkan fotokopi KTP dan SKU dari kelurahan. Untuk NPWP karyawan, ibu hanya membutuhkan fotokopi KTP dan surat kerja dari perusahaan. Oh, kebetulan saya sebagai pengusaha Bu. Baik Bu, pengajuan ibu akan saya proses dalam 2 minggu. Bu, ini NPWP-nya sudah jadi ya. Oh, makasih Bu. Loh, kok ini nomornya sama kayak NIK ya Bu? Oh iya Bu, karena ada perubahan UU HPP untuk NPWP itu sama dengan nomor NIK untuk mempermudah wajib pajak. Oh gitu ya Bu. Terus kalau terjadi kesalahan dalam pengisian SPT gimana ya Bu? Oh, kalau hal tersebut terjadi selama Direktorat Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan, hasil pemeriksaan masih bisa diproses. Kalau dulu kan terbatas ya Bu. Oh seperti itu ya Bu. Makasih ya Bu buat informasinya. Baik. Hey, lagi pada ngapain? Halo. Gini, kita lagi bahas tentang UU HPP. Kamu udah lihat belum beritanya? Oh iya, aku juga ngeliat.
katanya PKP-nya berubah ya, terus tarif badannya juga berubah jadi 22%. Iya, ini juga kayak gitu tuh. Aku ke air dulu ya. Oh, sok. Sini duduk. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan masuk Pak. Oh, ini dengan Pak Sultan ya yang semalam nelpon sama saya. Iya, Bu. Kenapa Pak? Ada kendala apa? Bu, ini tadi pagi saya menyetorkan pajak. Ya. Tapi kok kenapa ya ada perubahan dari peraturan sebelumnya? Coba saya lihat. Ya Pak, memang betul sekarang tuh terdapat perubahan dari Undang-Undang HPP, ada undang-undang terbaru. Nah, kan kalau dulu PKP-nya itu dari 0 sampai 50 juta, tarifnya itu 5%. Nah, di atas 50 juta, tarifnya itu di atas 50 juta sampai 250 juta ya Pak, sorry. Tarifnya itu 15%. Dari 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Nah, di atas 500 juta itu tarifnya 30%. Sedangkan sekarang itu dari 0 sampai 60 juta tarif 5%, di atas 60 juta sampai 250 juta tarifnya 15%, dan di atas 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar itu tarifnya 30%, dan 5 miliar ke atas tarifnya itu 35%. Nah, kalau di sini kan PKP Bapak itu dari 5 miliar ke atas ya Pak ya. Ya. Jadi terdapat perubahan karena sebelumnya itu 30%, sedangkan aturan yang sekarang itu jadi 35%. Jadi terdapat kenaikan dalam pajaknya. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik Pak, terima kasih kembali. Dia. Ini. Sini. Udah dengar berita belum tentang HPP? Harga pokok penjualan. Enggak. Harmonisasi peraturan pajak. Ya gue kira harga pokok penjualan. Itu apa dah? Itu loh, ada kenaikan tahu sekarang peraturannya. Oh, yang PPN itu ya? Tapi Yang naik. aku lapar deh. Oh iya, sama nongkrong yuk. Yuk, kita makan yuk. Ya, iya. Oh yuk. Ya. Naik lift. Ya, sini aja. Sampai kali kan di mana sih itu tuh aku juga kadang nggak ngerti kenapa harus dirubah gitu ya peraturan undang-undang itu. Nggak tahu pemerintah maunya apa. Tapi ya di satu sisi juga menguntungkan, cuman ada beberapa dampak-dampak juga sih. Ya pastinya positif dan negatif ya kan. Hoi, Sultan. Join sini. Sini Joy. Dari mana? Biasa, cowok. Ngapain? Main PS, biasa. Oh, PS ya. Nih cobain. Cobain deh. Bagus tahu. Tahu nggak kita di sini lagi ngapain? Ngapain? Kita ngebahas undang-undang lagi sih sebenarnya. Emang kalian itu jiwanya jiwa akademik banget ya? Oh, jelas enggak. Soalnya kenapa harus dirubah? Kenapa? Kenapa undang-undang tuh harus selalu berubah tentang perpajakan ini tuh? Menurut kalian kenapa? Ya kalau Coba. perubahannya ke arah yang lebih baik Ini kan Bill tadi ya? nggak masalah. Bill yang tadi. Nah kan, tuh PPN-nya aja sekarang berubah, Oh iya, jadi 11% ya? naik kan? Heeh. Naik. Awalnya kan 10%. Betul, awalnya 10%, sekarang jadi 11%. Iya kan, karena ada UU PPN nomor 7 tahun 2021 loh. Mulai berlaku pada tahun
pada tanggal 29 November 2021, khususnya berkaitan dengan kebijakan tarif pemerintah menaikkan PPN loh. Tapi bukan cuma PPN juga yang naik. Bukan. UU Cukai juga naik, karbon, terus pajak sukarelawan juga banyak yang berubah ya di sini dalam UU HPP ini. Tapi kan nanti PPN naik jadi 12%. 1 Januari. Nanti bakalan naik lagi. Naik lagi 1 Januari 2025. 5. Wow. Tahun depan loh. Ternyata 2025 bakal naik lagi ya. Iya, ngeri kan. Oh iya, emang kan perubahan yang sekarang itu masuknya ke tarif umum gitu. Selain makanan juga yang termasuk tarif umum itu barang mewah. Itu sekarang itu semuanya disamaratakan menjadi 11%. Itu kalau yang sekarang perubahan sekarang itu khusus. Terus ada juga ya tarif khusus ya. Ada Gimana emang si tarif khusus itu tuh? khusus tuh ada jenis atau barang jasa yang tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan Oke. tarif PPN final, misalkan 1% atau 2 atau 3% dan peredaran usaha dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Yang aku tahu itu sih. Tapi memang ini tuh plus minus ya si kenaikan dari perubahan PPN ini tuh. Iya sih. Iya sih. Soalnya plusnya juga karena kan negara kita butuh pendapatan lebih. Oke. Sedangkan minusnya yang mungkin ke masyarakatnya agak keberatan soalnya pajaknya jadi lebih tinggi. Sedangkan Itu juga ada juga kan UU Cukai ya yang naik tuh ya Rahel ya. iya tuh. Heeh. Cukai gimana ya? Gimana tuh si Cukai itu sih berubahnya tuh seperti apa Ibu Rahel? Yang terhormat Ibu Rahel. Cukai juga kan ya. Oh iya, sebelumnya ya tahun 2023 kalau barang impor, tahu kan barang impor? Tahu lah. Barang yang masuk ke Indonesia. Sebelumnya tuh pemeriksaan dilakukan setelah barang itu masuk ke Indonesia. Tapi setelah Maret tahun ini pemeriksaan dilakukan setelah barang itu masuk sebelum barang itu masuk ke Indonesia gitu. Iya. Iya, Ya, peraturan baru ini bertujuan baik biar barang-barang yang masuk ke Indonesia itu tidak terjadi penyeludupan gitu kayak narkoba juga bisa gitu dan lain-lain. Terus pajaknya juga apa ya lebih bisa ini ya dikalkulasi dengan baik dan benar. Betul. Betul. Iya, jadi kan biar jadi pemilihannya tuh biar dari luar negeri aja. Jadi sekalipun ditolaknya ya emang dari luar negeri gitu loh, belum masuk barangnya belum masuk ke Indonesia gitu. Tapi kalau itu sih kalau dari UU Cukai yang saya simak ini tuh ya sedikit menguntungkan juga. Cuman ya semuanya pasti plus minus ya. Cuman mungkin minusnya itu kita jadi sulit untuk melakukan impor gitu loh karena pemeriksaannya mungkin lebih ketat. Iya, betul. Oke. Iya, selain UU Cukai juga ada juga nih Penambahan apa tuh? pajak karbon sekarang udah ada karbon baru. Berarti itu bukan merupakan perubahan dari undang-undang ya? Bukan. Tetapi itu penambahan undang-undang baru tentang adanya itu pajak Pajak karbon. karbon. Oke, gimana sih si pajak karbon tersebut? Jadi karbonnya tuh penambahan 30 per kilogram gitu loh. 30 apa? 30 ya. Pajak karbon ini dikhususkan untuk kendaraan gitu. Karena karbon dioksida mungkin yang Iya, masuk dari iya, karbon tersebut iya. gitu. Ada nih yang terakhir nih satu lagi, tidak hanya pajak karbon ya. Sukarela nggak sih? Iya, sukarelawan wajib Kenapa pajak. itu sukarelawan? Kenapa? Betul. Jelaskanlah sebenar-sebenarnya. Pajak sukarela itu apa? Enggak nih, kalau lihat ya di berita itu si sukarela wajib wajib pajak pajaknya. ini itu diberi kesempatan. Wajib pajaknya. Si wajib pajaknya ini diberi kesempatan untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum secara sukarela melalui dua kebijakan, yaitu pembayaran pajak. Yang kedua, ada penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum sepenuhnya dilaporkan atau pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dengan
surat pemberitahuan SPT tahunan, tahunan. PPH orang pribadi dalam pajak 2020. Nggak Coba jelasin. Iya. Boleh. Boleh kan? Berarti kan kalau yang si sukarela ini tuh kan kalau dulu kalau kita itu dalam melaporkan pajak harus langsung ke tempat pajak kan. Kalau sekarang itu kita si wajib pajak itu diberi kesempatan nih buat ngelaporin Iya. sama ngungkapin lah kewajibannya si pajak ini tuh. Berarti ada kemungkinan kita untuk berbohong ya, kayak Iya, jadi ya contohnya pasti. ya contohnya kayak aku punya harta 5 hektar sawit Ya, gitu. iya. Terus aku kasih tahu 3 hektar Ya, gitu. pasti. Kayak gitu ya. Cuman kan nanti pas di kantor pajaknya diperiksa lagi kan, bagaimananya. Cuman kebohongan itu bisa aja terjadi. Hanya saja dalam sukarela ini tuh menyangkut pautkan tentang kesadaran atas wajib pajaknya sendiri, bahwa dia itu memiliki harta sekian, ya berarti mereka harus melaporkan harta tersebut gitu loh untuk diberikan pajak nantinya.